Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Madeline Channel. Kali ini kita akan membahas koordinat Kartesius bagian yang kedua. Waktu itu koordinat Kartesius bagian 1 sudah tentang A dan B waktu itu sudah. Sekarang tinggal yang C dan D ya. Yang C yaitu posisi titik terhadap titik asal atau titik 0,0 dan terhadap titik tertentu kita ganti dengan A, B. Sedangkan yang satunya lagi memahami posisi garis terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Oke, kita mulai saja yang C. Posisi titik terhadap titik 0,0 dan titik tertentu. Titik sekian, sekian ya. Misalnya saja ada denah begini, denah suatu tempat. Ada di sini ada bangunan-bangunan, misalnya di sini tempatnya ada hotel, ada kantor apa saja, lalu ada gedung SMP, ada masjid dan sebagainya. Karena kita mau membahas koordinat Kartesius, maka denah ini kita gunakan koordinat Kartesius. Jadi seperti ini, maka tempat-tempatnya kita ganti dengan titik ya. Kita ganti dengan titik. Ini koordinatnya. Jadi bidang koordinatnya maksudnya ini. Lalu yang pertama yang kita bahas terhadap posisi tempat terhadap titik 0,0 atau titik asal. Nah, misalnya saja di sini yang dari awal tadi di sini misalnya ada hotel ya. Tadi ada hotel posisinya di sini. Koordinat hotel sudah tahu kan ya. Negatif 10,9 ini seperti biasa kan ini. Ini negatif 10 ke kiri ya. Lalu yang ini 9 ke atas. Nah, ini hanya menyatakan saja di sini, jadi hanya menjelaskan saja nih dari titik 0,0 ini ya ke hotel, ini dari sini ke sana. Nah, ini berapa kemana, jadi X dulu, ke kiri kanan dulu. Jadi sebetulnya ini seperti biasa ya, jadi ini ke kiri 10 lalu ke atas 9, jadi 10 satuan ke kiri, 9 satuan ke atas, hanya menyatakan seperti itu. Mudah kan ya, ini kalau kita lihat gambarnya begini kan, ini 10-nya ke kiri, lalu 9-nya ke atas. Sudah ya, mengerti ya, hanya begitu ya, sama saja seperti membuat koordinat titik. Nah, sekarang contohnya satu lagi aja deh. Satu lagi, misalnya rumah Ani di sini 11,9 ya, berarti di sini hanya bedanya nih kan ke kanan ya, dari 0,0 nih dari sini. Dari 0,0 berarti nih 11-nya ke kanan. Lalu 9-nya ke atas. Hanya begitu ya. Ini kan begini. 11 ke atas 9. Nah, gitu. Sudah mudah saja. Sudah cukup ya, dua saja contohnya. Sedangkan untuk posisi tempat-tempat yang lain tadi ada kantor, ada gedung SMP, ada masjid dan sebagainya, rumah Dito di sini. Nanti silakan kalian ulangi sendiri untuk latihan. Ya, masih mudah kan ini ya. Ini koordinatnya sudah dituliskan, berarti hanya tinggal menjelaskan berapa satuan kemana, berapa satuan kemana. Oke, bisa ya sendiri ya. Sekarang tinggal yang nomor 2. Nah, ini langsung untuk contohnya langsung diambilkan terhadap ini gedung SMP. Gedung SMP di sini koordinatnya 7,1 ya. Misalnya yang pertama sama seperti tadi, hotel dulu nih. Hotel, posisi hotel terhadap SMP. Apakah betul negatif 17,8? Ya, kita lihat ya di sini ya. Nih dari sini, dari SMP ke hotel. Dari SMP ke hotel ya. Terhadap SMP, jadi dari SMP. Hotel ini bagaimana? Nah, ini hotelnya negatif 10,9, gedung SMP-nya 7,1. Jadi di sini
negatif 17 berarti 17 ke kiri, lalu 8-nya ke atas. Ini apakah betul begitu ya? Dari sini, ini kan 7 ke kiri, nih 7 ke kiri, lalu 10 lagi ke kiri lagi nih. 7 ke kiri, 10 ke kiri. Jadi 17 ke kiri. Nah, sedangkan ke atasnya, ini karena dari sini dari 1 bukan dari 0, berarti jadi 8. Ini, ya. Itu kita cocokkan dengan angkanya tadi begitu, berarti gambarnya juga gini. Nah, sekarang kalau hanya lihat angkanya saja bagaimana? Ini yang mudah, kita lihat angkanya yang mudah, ini yang sama-sama positif nih, 9. 9 dengan 1. Ini 9, ini 1, jadi 8. Kira-kira diapakan ini? Iya, dikurang ya. Jadi berarti nanti negatif 10 juga dikurang 7. Oke, jadi kalau ditulis seperti ini, negatif 10 dikurang 7, jadi negatif 17. Lalu yang 9, ini yang 9 dikurang 1, jadi 8. Sudah paham yang ini? Oke, seperti tadi contohnya satu lagi, rumah Ani. Rumah Ani 11,9, SMP-nya 7,1. Ini, jadi begini. Apakah betul 4,8 di sini? 4 satuan ke kanan, ya, 8 satuan ke atas. Kita lihat gambarnya. 4 satuan ke kanan ini. 8 satuan ke atas sama seperti tadi, ya. Ya, jadi ini sama. Kalau dilihat angkanya saja berarti ya 11 dikurang 7, ya, jadi 4. Lalu 9 dikurang 1 jadi 8. Oke, jadi kalau hanya melihat angkanya juga mudah ya. Nah, untuk yang lainnya, titik-titik atau tempat-tempat yang lain, nanti silakan untuk mengulangi sendiri ini ya. Ulangi lagi sendiri. Sedangkan kalau mau ditulis sebagai rumus, berarti ini yang ini, tinggal dikurang saja ini ya. Misalkan ini posisi titik X, Y terhadap titik A, B, tinggal dikurang saja. X dikurang A, lalu Y-nya dikurang B. Sudah cukup itu yang posisi titik, sudah. Tinggal yang satu lagi, yang garis. Sekarang tinggal yang garis ya. Posisi garis terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Ingat dulu bahwa sumbu X dan sumbu Y itu kan saling berpotongan tegak lurus. Ya. Maksudnya nanti kalau ada garis sejajar sumbu X berarti tegak lurus dengan sumbu Y atau sebaliknya gitu ya. Contohnya garis ini nih, misalnya garis K. Garis K ini mau dikatakan sejajar sumbu Y boleh, mau dikatakan tegak lurus dengan sumbu X juga boleh ya. Kita ambil salah satu deh. Sejajar dengan sumbu Y. Maka tegak lurus dengan sumbu X. Nah, karena tegak lurus kan memotong sumbu X, berarti di sini nih negatif 5,0 nih, memotong sumbu X-nya di sini. Ya. Itu jadi memotong sumbu X di satu titik. Nah, nanti ini ciri-ciri yang lain, jarak ya. Jarak dari ini tadi titik ini ya. Ini 5 satuan jaraknya terhadap sumbu Y, maka semua titik yang ada pada garis K semua jaraknya sama terhadap sumbu Y karena sejajar ya, sejajar dengan sumbu Y. Contohnya yaitu tadi negatif 5,0. Lalu ini contoh-contoh yang lain nih. Negatif 5,8, negatif 5,3, negatif 5, negatif 4 dan sebagainya. Ini semua jaraknya sama 5 satuan dari sumbu Y. Oke, paham ya? Nah, untuk contoh yang sejajar dengan sumbu X, satu lagi. Misalnya ini ada garis L sejajar dengan sumbu X. Maka di sini berarti tegak lurus dengan sumbu Y. Tegak lurus dengan sumbu Y berarti memotong sumbu Y di sini. Nah, di sini. Ini 7 ya, berarti 0,7 ini ya. Nah, contoh yang lainnya nanti ya
sama saja ya, memotong sumbu Y-nya di titik 0,7, nanti berarti yang lainnya berapa, 7, jadi sama seperti tadi ya. Ini jarak dari garis L, ini semua titik yang ada pada garis L semuanya jaraknya sama terhadap sumbu X ya. Jadi ini contoh titik-titiknya nih, 3,7 tadi, 0,7, 9,7 dan yang lainnya. Oke, yang ini sudah paham, ini yang tegak lurus dan sejajar ya, tegak lurus dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu X atau sebaliknya ya, tegak lurus dengan sumbu X atau sumbu Y. Sekarang tinggal yang tidak. Bagaimana yang tidak tegak lurus dengan sumbu X juga tidak sejajar. Nah, contohnya ini garis M contohnya nih. Garis M ini kan tidak sejajar sumbu X juga tidak. Sejajar sumbu Y juga tidak. Ini. Ya. Berarti tegak lurus pun tidak. Ini. Berarti tegak lurus pun tidak ya. Dengan sumbu X maupun sumbu Y. Nah, ini di sini kalau yang seperti ini nih memotong sumbu X, ini memotong sumbu Y gitu ya. Ini. Jadi memotong sumbu X iya, sumbu Y juga iya. Ini di titik ini, di sini 0, misalnya ini sekian koma Y yang ini ya, 0,7, di sini sekian koma 0 ini yang ini ya. Di sini misalnya 6,0 yang ini 6,0, yang ini 0,7 gitu contohnya gitu. Itu yang tidak sejajar atau tidak tegak lurus. Sekarang satu lagi, misalnya ini sama nih, tidak tegak lurus juga tidak, sejajar juga tidak ya, dengan sumbu X atau sumbu Y. Misalnya garis N. Nah, ini sama seperti tadi ya, sama nih ya. Nih, masih sama. Sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y tidak ya, tidak sejajar. Maka berarti juga tidak tegak lurus. Ini sama, ciri-cirinya sama seperti tadi. Sama-sama memotong sumbu X juga memotong sumbu Y, tapi bedanya ini memotong sumbu X di titik 0,0 di sini kan. Memotong sumbu Y juga di sini di titik 0,0. Jadi hanya di satu titik ya. Kenapa di satu titik? Hanya karena sama 0,0. Oke, itu tentang posisi garis. Nah, sekarang untuk mengulang yang tadi, coba kita lihat bagaimana kalau kita membuat garis dari satu titik ya. Misalnya ada titik A. Kalau kita buat garis yang sejajar maupun tegak lurus, ya ini misalnya kita ambil yang tegak lurus dulu terhadap sumbu X, berarti kan sejajar sumbu Y. Ini hanya bisa dibuat satu garis. Ini langsung dikasih contohnya ini. Nih. Tegak lurus dengan sumbu X atau sejajar sumbu Y itu hanya bisa dibuat satu garis ini saja ya. Nah, yang satu lagi yang tegak lurusnya dengan sumbu Y juga sama saja nih ya, yang sebaliknya ini berarti sejajar sumbu X itu pun hanya bisa dibuat satu garis, contohnya garis P tuh. Nah, sedangkan untuk yang satu lagi ini yang tadi yang tidak sejajar sumbu X maupun sumbu Y, ini kan contohnya M dan N nih. Ini sudah ada 2. Nih. Jadi bisa saja di titik A melalui titik A atau di sini. Ini garis N diletakkan di sini juga bisa nih. Ya, di sini. Ini digeser ke sini gitu ya. Yang miringnya seperti ini bisa. Atau dibuat lagi garis yang banyak lagi juga bisa ini. Mau miringnya kemana bisa. Ya. Karena tidak sejajar sumbu X maupun sumbu Y berarti banyak, bisa dibuat garis banyak di sini. Jadi kita simpulkan saja, tidak bisa digambar tapi disimpulkan saja berarti banyak bisa dibuat garis yang tidak sejajar ataupun tidak tegak lurus dengan sumbu X ataupun sumbu
Iya, jadi itu bedanya itu ya. Ini jadi itu saja yang dibahas ya. Semuanya sudah cukup ya contohnya ya. Jadi nanti kalau mau melancarkan tinggal silakan mengerjakan latihannya yang ada di buku paket maupun di buku lainnya lah ya. Dan saya harap ini semuanya sudah paham ya. Semoga semakin lancar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.